selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Bapak Suca Rusdian, SEMN. Dan tak lupa juga untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Sela Salsa Punya Sri Panris dari kelas manajemen 1B STIE Yasa Anggana. Materi presentasi saya hari ini yaitu tentang ruang lingkup bisnis, melanjutkan materi yang sudah Bapak Susa sampaikan. Jadi saya hanya akan menjelaskan menurut pemahaman saya tentang kegiatan bisnis, sumber daya bisnis, dan faktor keberhasilan bisnis. Dalam ruang lingkup bisnis ini terdapat 6 kegiatan bisnis yang diantaranya yang pertama, mengidentifikasi kesempatan untuk produk dan jasa atau layanan. Jadi mengidentifikasi produk dan jasa apa yang cocok dengan kemampuan kita, karakter wilayah tempat kita, serta pemasarannya seperti apa. Misal di sini teman-teman mau buka bisnis di daerah Garut, kira-kira bisnis atau jasa layanan apa yang cocok di daerah tersebut, pemasarannya seperti apa, ketersediaan bahan bakunya seperti apa, serta yang lainnya seperti apa. Yang kedua, mengevaluasi permintaan produk dan jasa. Jadi kira-kira produk dan layanan jasa yang kita produksi, permintaan masyarakat atau pasarnya seperti apa. Misal di sini saya buka bisnis pakaian di daerah Cibatu, kira-kira permintaan masyarakat Cibatu akan pakaian itu tinggi apa tidak. Jadi di sini lebih ke mengevaluasi dulu permintaan pasarnya seperti apa. Yang ketiga, mendapatkan dana atau modal kerja. Ketersediaan modal ketika kita buka bisnis, kira-kira modalnya ada apa tidak? Dari mana? Apakah kita punya dana sendiri atau bisa menggunakan opsi pinjaman bank yang ramah bisnis? Atau kita juga bisa membuka investasi kepada orang lain yang berminat pada bisnis kita. Yang keempat, mengelola produksi barang atau jasa. Proses produksi pembuatan barang atau jasa, proses pengelolaannya seperti apa? Misal di sini kalau kita buka bisnis keripik, nah proses pembuatannya seperti apa? Apakah menggunakan alat biasa atau menggunakan mesin? Nah, jadi di sini intinya adalah pengelolaan proses pembuatan. Kelima, memasarkan barang atau jasa. Nah, ini lebih ke pemasaran barang atau jasa yang kita produksi. Misal kita bisnis makanan. Nah, bagaimana proses pemasarannya? Apakah kita buka toko sendiri atau kirim ke toko-toko makanan atau kirim ke warung-warung terdekat? Terus promosinya seperti apa? Teknik pemasarannya seperti apa? Yang terakhir, membuat laporan untuk memuaskan permintaan atau memperbaiki proses. Pembuatan laporan tentang kepuasan permintaan. Nah, kira-kira customer kita puas tidak dengan barang atau layanan jasa yang kita tawarkan? Apakah harus diperbaiki? Apakah harus ditambahkan? Dan apa yang harus kita tingkatkan? Poin yang kedua, ada 6 sumber daya bisnis. Yang pertama, atau manusia. Nah, manusia di sini berperan sebagai orang yang melakukan atau yang menggerakkan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, ada money atau uang. Uang di sini adalah salah satu unsur penting untuk mencapai tujuan selain dari manusia. Nah, uang juga berperan sebagai alat tukar dan alat pengukuran nilai suatu usaha. Dan juga terdapat faktor uang yang harus diperhitungkan secara rasional untuk memperhitungkan yang pertama, jumlah tenaga kerja yang harus dibayar, yang kedua, bahan baku yang dibutuhkan, yang ketiga, peralatan dan perlengkapan yang harus dibeli, dan yang terakhir, hasil penjualan yang harus dicapai. Ketiga, ada material atau materi. Ketersediaan bahan baku untuk produksi yang diolah manusia menjadi produk atau layanan. Dengan bahan yang awalnya mentah menjadi setengah jadi, dengan adanya tenaga ahli, material tersebut akan menjadi produk yang bernilai lebih tinggi dan lebih bermanfaat dan juga lebih layak dijual. Keempat, mesin. Mesin ini mampu meningkatkan dan mempermudah unsur manusia dalam melakukan pekerjaan. Mesin ini juga digunakan untuk mengelola bahan baku atau material maupun untuk mempermudah proses produksi. Kelima, metode. Metode ini adalah metode kerja yang menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan masing-masing organisasi, apakah itu berhubungan dengan produksi maupun administrasi. Yang terakhir, market atau pasar. Pasar ini merupakan unsur manajemen yang sifatnya sangat strategis. Pasar ini juga merupakan sumber utama perusahaan untuk
dalam memperoleh pendapatan. Terakhir, saya akan menjelaskan keberhasilan bisnis. Keberhasilan bisnis ini mencakup yang pertama kinerja keuangan. Kinerja keuangan ini sangatlah penting karena ini menentukan untung tidaknya bisnis seseorang. Lalu, laporan keuangan. Laporan keuangan ini juga sangatlah penting. Apakah arus keuangannya lancar atau tidak? Kemana saja uang kita keluar? Lalu dari mana serta berapa uang yang masuk? Kesuksesan bisnis seseorang dapat dinilai dari seberapa untung yang kita dapatkan. Kedua, kebutuhan pelanggan. Dalam bisnis ini juga berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Jadi, apakah kita bisa memenuhi apa yang dibutuhkan pelanggan dari produk, barang, atau jasa yang kita tawarkan? Lalu, apakah kita bisa memuaskan pelanggan dengan produk, barang, atau jasa yang kita tawarkan? Itu juga sangat penting. Ketiga, kualitas produk, barang, dan jasa. Dalam bisnis, kualitas itu nomor satu karena kualitasnya yang menentukan apakah bisnis tersebut akan bertahan lama atau tidak. Produk, barang, atau layanan jasa yang berkualitas itu cenderung lebih bisa dipercaya oleh masyarakat atau pasarnya. Yang keempat, inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas ini adalah hal yang bisa membuat bisnis kita semakin maju karena inovasi dan kreativitas dapat menjadi pembeda dari bisnis kita dengan bisnis orang lain. Yang terakhir, komitmen karyawan. Komitmen dari karyawan sangatlah penting karena tanpa adanya karyawan, bisnis kita tidak akan berjalan. Komitmen karyawan bisa membuat bisnis kita semakin berkembang dan maju. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penjelasan saya yang kurang dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.